Sudah 3 bulan aku bekerja sebagai petugas keamanan di rumah sakit ini. Sebuah rumah sakit tua, yang berdiri di tengah kawasan padat penduduk di Jakarta Utara. Aku ingat betul hari pertama aku masuk kerja. Langit malam saat itu tampak pekat, dan udara terasa lembab seolah habis diguyur hujan. Tapi entah kenapa, malam itu tak ada sisa genangan air di halaman rumah sakit. Anehnya angin yang bertiup selalu membawa bau menyengat, seperti bunga kenanga yang sudah direndam terlalu lama. Aku mulai terbiasa dengan suasana di rumah sakit ini. Bangunannya memang sudah lama, tapi masih cukup kokoh berdiri. Lorong-lorongnya panjang dengan cat dinding mulai mengelupas, dan lampunya sering berkedip meski baru diganti. Tapi yang paling membuatku tak nyaman adalah suara langkah kaki di malam hari, yang tak pernah diketahui berasal dari mana. Terkadang hanya terdengar satu langkah kaki, lalu berubah seperti suara sekelompok orang berjalan perlahan. Tapi saat kulirik kamera CCTV, lorong itu selalu tampak kosong. Aku berjaga bersama dengan Ridwan. Dia petugas malam yang masuk bersama denganku. Ridwan ini tipikal orang yang santai, namun dia cukup cekatan dan memiliki nyali yang besar. Kami sering berpatroli malam bersama, memeriksa lorong-lorong, ruang operasi, ruang pasien dan sesekali diminta memantau kamar mayat. Kamar mayat terletak di ujung lorong barat rumah sakit. Lorong itu jarang dilewati karena posisinya agak tersembunyi dan dekat dengan gudang. Kamar mayat itu hanya diisi 2 tempat penyimpanan jenazah, yang menyerupai lemari besi besar, dengan 1 ranjang mayat dan kotak kayu tempat menyimpan barang pribadi milik jenazah. Suasananya sangat dingin, namun bukan karena pendingin ruangan, tapi karena dinding itu terus menyerap hawa lembab dari sekitar. Awalnya aku takut saat diminta berjaga di sana, tapi setelah beberapa malam kulalui tanpa kejadian aneh, aku pun mulai terbiasa. Ridwan bahkan sempat tertidur di kursi ruang tunggu di depan kamar mayat selama 2 jam penuh tanpa bermimpi buruk. Kejadian mistis di rumah sakit sudah kami anggap hal biasa, bahkan sering dijadikan bahan candaan, layaknya penghuni tetap rumah sakit, yang konon ikut mendengarkan siaran radio yang kami putar ketika berjaga. Setiap malam kami memiliki rutinitas yang biasa kami lakukan, di mana setiap jam 11 malam, kami akan berpatroli mengelilingi bangunan rumah sakit, dan setiap jam 2 pagi kami duduk sebentar di ruang jaga, memakan cemilan dan sesekali meminum kopi. Lalu sekitar jam 3 pagi, kami harus memastikan kamar mayat terkunci, dan pendingin dalam keadaan aktif. Kalau ada mayat baru, kami hanya diminta menjaga, sampai pihak keluarga menjemput di keesokan harinya. Selama 3 bulan itu semua berjalan normal. Hanya sesekali kami mencium bau aneh di lorong, atau mendengar suara tangisan wanita yang entah berasal dari mana. Tapi tak pernah ada gangguan yang berarti. Aku mulai merasa rumah sakit ini bukan tempat yang menyeramkan, hanya tempat yang sunyi. Dan kesunyian itu seringkali membuat pikiran kita bermain dengan rasa takut. Tapi semua penilaian kami berubah di malam itu. Malam ketika 1 jenazah datang, dan membawa semua kutukan yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Malam itu udara terasa berbeda. Sejak azan Isya terdengar dari masjid kecil di seberang rumah sakit, suasana seperti berhenti bergerak. Tak ada angin dan tak ada suara jangkrik. Langit pun tampak menghitam, seolah awan tebal menggantung tepat di atas atap rumah sakit. Aku dan Ridwan sedang duduk di ruang jaga, sambil menikmati secangkir kopi yang mulai terasa dingin, ketika telepon dari bagian administrasi berdering. Sebuah informasi bahwa akan ada 1 jenazah yang akan dikirim ke kamar mayat di malam itu. Seorang pasien dari ruang VIP, jenazah dari pengusaha kaya raya, yang baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan jenazah itu bernama Rian. Saat jenazah Rian tiba, waktu menunjukkan sekitar 11 malam. 2 petugas medis membawa keranda yang ditutupi kain putih. Tapi di balik kain itu, aku bisa mencium aroma yang tidak biasa. Bukan bau formalin, bukan juga bau darah. Ada aroma menyengat seperti bunga yang terbakar, bercampur bau kemenyan. Tak ada keluarga yang mengantar,
Hanya supir ambulan dan seorang suster yang tampak gelisah. Bahkan setelah menyerahkan jenazah, mereka langsung pamit tanpa mengatakan apapun. Aku ikut membantu menggeser jenazah Rian ke ranjang pendingin. Dan saat kain dibuka, wajah Rian tampak tenang. Rian adalah pengusaha kaya raya, berusia sekitar 50 tahun. Kulit wajahnya nampak bersih dengan rambut tersisir rapi. Namun anehnya, di bagian lehernya masih tergantung sebuah kalung emas yang cukup besar. Biasanya barang pribadi pasien akan dilepas sebelum jenazah dimasukkan ke kamar mayat. Tapi kali ini, kalung itu tetap dibiarkan menggantung. Ada liontin kecil menghiasi kalung tersebut. Tapi aku tak tahu pasti artinya. Aku hanya sempat melirik sekilas sebelum menutup kembali kain penutup jenazah. Setelah semua selesai, aku dan Ridwan duduk di kursi kayu tua di depan kamar mayat. Tak ada suara, hanya bunyi detak jarum jam yang terdengar semakin keras setiap menit berlalu. Lampu lorong mulai redup, meski belum waktunya mati. Dan entah kenapa tubuhku mulai merinding, seperti ada hawa dingin yang merambat dari lantai ke arah kami. Ridwan terlihat biasa saja. Malah dia sempat menyulut rokok dan meniup asap ke langit-langit. Tapi aku tahu, dia juga merasa ada yang tidak beres. Beberapa kali dia menengok ke arah pintu kamar mayat yang setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu muncul dari dalam sana. Sekitar pukul 1 dini hari, suara seperti gesekan kuku terdengar dari dalam kamar mayat. Suaranya pelan, nyaris seperti tikus yang mencakar dinding. Tapi suara itu datang dari atas ranjang tempat jenazah Rian dibaringkan. Aku menoleh ke Ridwan, tapi dia hanya mengangkat bahu sambil pura-pura tak mendengar. Aku tahu dia juga mendengar. Tapi seperti biasa, dia memilih menyangkal daripada mengaku takut. Lalu lampu lorong tiba-tiba berkedip. 1, 2, mati. Beberapa detik kemudian menyala lagi. Tapi cahayanya tidak stabil, seperti lilin yang hampir kehabisan minyak. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan pertama kalinya lampu berkedip. Tapi kali ini terasa berbeda. Rasanya seperti peringatan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memutar lagu dari ponsel. Lagu dangdut yang biasa diputar satpam rumah sakit saat ronda. Tapi suaranya terdengar sumbang, seperti ada gema dari ruang lain yang ikut bernyanyi dengan nada lebih pelan dan lebih serak. Ketika aku melirik lagi ke dalam kamar mayat, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Kain penutup jenazah Rian sedikit tersingkap. Hanya sedikit. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa tangan jenazah itu berpindah. Tangan yang tadinya di dada, kini berada di samping badan. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku hanya duduk terpaku. Napasku mulai sesak, dan bulu kuduk berdiri semua. Aku coba menenangkan pikiran. Mungkin tadi aku yang salah lihat. Mungkin kain itu bergeser karena angin. Tapi malam itu tidak ada angin sama sekali. Dan yang paling menggangguku adalah kalung emas itu. Liontinnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Seolah benda itu menyerap sesuatu dari ruangan ini. Sesuatu yang tak kasat mata. Malam terus berjalan. Waktu terasa sangat lambat. Dan semakin lama, hawa di lorong ini makin dingin, makin sunyi, makin berat. Seolah setiap detik membawa kami semakin dalam ke dalam malam yang bukan malam biasa. Aku terus memperhatikan jam dinding di ruang jaga. Jarumnya seolah bergerak lebih lambat dari biasanya. Detiknya terasa memukul udara dengan suara yang terlalu keras, terlalu jelas di telinga. Sementara itu, lampu lorong mulai kehilangan kekuatan. Cahayanya redup, lalu terang kembali, lalu redup lagi. Seperti napas seseorang yang sedang sekarat. Ridwan masih duduk di sebelahku. Tapi tubuhnya mulai gelisah. Sesekali dia berdiri, berjalan sebentar ke ujung lorong, lalu kembali. Aku tahu dia bukan sedang patroli. Dia hanya mencoba mengusir kegelisahan yang mulai masuk ke dadanya. Sama seperti aku. Hanya saja, aku tak bisa bergerak. Seolah kursi tua ini menahan tubuhku agar tak kemana-mana. Sekitar pukul 2:15, suara itu datang lagi. Suara gesekan, tapi kali ini lebih jelas. Bukan dari dalam kamar mayat, tapi dari balik dinding ruang jaga kami sendiri.
seperti kuku panjang yang menggores pelan-pelan dinding dari arah luar. Bukan suara tikus, bukan suara kabel atau pipa. Ini suara sesuatu yang menyeramkan. Aku berdiri perlahan dan mencoba mengintip ke jendela kecil kamar mayat. Dari celah itu, aku bisa melihat bagian kaki ranjang tempat jenazah Rian dibaringkan. Tak banyak yang terlihat, hanya ujung kaki jenazah yang tertutup kain. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Kain penutupnya kini tampak lebih pendek, seperti terangkat, atau ditarik dari bawah. Aku menelan ludah, lalu melangkah pelan ke arah pintu kamar. Aku tak berniat masuk, hanya ingin memastikan semuanya masih utuh, masih normal. Tapi saat aku sampai di ambang pintu, bau itu kembali. Bau kemenyan, bercampur dengan bau anyir daging busuk. Bau yang tidak mungkin berasal dari mayat yang baru beberapa jam meninggal. Langkahku terhenti. Pandanganku tertuju pada liontin di kalung emas milik Rian. Entah sejak kapan, liontin itu tampak berputar perlahan, seolah tertiup angin yang tak terasa di kulitku. Ukirannya tampak lebih jelas sekarang. Ada garis-garis melengkung yang membentuk wajah, tapi bukan wajah manusia. Matanya besar dan kosong. Mulutnya lebar seperti sedang menjerit tanpa suara. Aku mundur perlahan, kembali ke kursi. Aku tak bicara. Ridwan pun diam. Tapi dari cara dia memandangi kamar mayat, aku tahu dia juga melihat apa yang kulihat. Lalu lorong menjadi lebih dingin. Napasku mulai terlihat seperti asap tipis di udara. Padahal kami tak berada di ruangan ber-AC. Lampu mendadak mati total. Hanya satu lampu di pojok langit-langit kamar mayat yang masih menyala. Cahayanya kuning pudar, nyaris tak berguna, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ranjang mayat kini kosong. Aku mematung. Jantungku berdetak tak beraturan. Tangan gemetar, tapi tak bisa digerakkan. Ranjang itu kosong. Tak ada jenazah. Hanya kain putih yang jatuh ke lantai seperti bekas dibuka paksa. Dalam diam, aku mendengar bunyi langkah pelan, berat. Satu langkah, lalu hening. Lalu satu langkah lagi. Bunyinya datang dari dalam kamar mayat, dari sudut gelap yang tak terjangkau cahaya. Aku ingin lari, ingin menjerit, tapi tubuhku seperti tenggelam dalam dingin yang terlalu dalam. Dalam pikiranku, satu kalimat terus berputar, itu bukan manusia lagi. Langkah itu terus mendekat. Dan pada saat yang bersamaan, dinding ruang jaga mulai berubah. Warna catnya mengelupas tiba-tiba menggurat membentuk bayangan wajah. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Wajah-wajah pucat, dengan mata kosong dan mulut terbuka. Seolah mereka semua sedang menyaksikan malam ini dari balik dinding. Seolah mereka semua ikut menunggu sesuatu. Aku mencoba menutup mata, berharap semuanya hanya halusinasi. Tapi saat ku buka mata, aku melihat sesuatu merayap di lantai lorong. Bayangan hitam panjang, seperti ekor kera yang melilit-lilit, bergerak cepat dari sudut kamar mayat ke balik meja kami. Dan aku yakin, itu bukan bayangan biasa. Ridwan akhirnya berdiri, tapi tubuhnya kaku. Matanya kosong memandangi ranjang kosong itu, lalu ke arah liontin yang kini bergetar sendiri. Aku bisa melihat ketakutan dalam wajahnya, tapi bibirnya tersenyum tipis, senyum yang bukan milik Ridwan. Malam itu menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tapi dalam kesunyian itu, aku bisa mendengar tangisan. Tangisan perempuan perlahan namun menyeramkan, seolah berasal dari sudut kamar mayat. Dan aku mulai merasa, kami tidak hanya menjaga mayat. Kami sedang duduk di antara batas dunia gaib yang tak seharusnya kami sentuh. Entah berapa lama aku mematung di depan ruang jaga malam itu. Detak jantungku makin liar, seolah jiwaku berusaha lari lebih dulu daripada tubuhku. Tapi kakiku seperti terpasung dingin yang merambat dari lantai. Mataku masih tertuju ke dalam kamar mayat yang tak lagi terlihat seperti sebelumnya. Ranjang kosong, kain tergeletak sembarangan, dan di tengahnya kalung emas itu bersinar pelan, seolah memanggil siapapun yang memandangnya. Cahaya lampu yang sebelumnya redup, kini berkedip cepat seperti nafas orang yang sedang ketakutan. Ruangan yang biasa digunakan untuk menyimpan jenazah berubah menjadi semacam tempat pemujaan setan.
Meski tak ada sesajen atau dupa, tapi suasananya membawa rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Kalung itu tampak berbeda dari awal. Liontinnya kini lebih besar, mengembang seperti sedang berdenyut. Dari sudut mata, aku bisa melihat cahaya merah samar yang keluar dari celah ukiran di permukaannya. Bukan cahaya biasa, tapi seperti bara yang tersembunyi di dalam batu, siap membakar siapapun yang menyentuhnya. Ridwan masih berdiri mematung, tapi matanya tak lepas dari kalung itu. Ada sorot aneh dalam tatapannya. Sorot orang yang sedang melihat peluang, bukan bahaya. Aku tahu, ada sesuatu yang merasuk ke dalam pikirannya. Bukan bisikan, bukan rasa penasaran biasa, tapi seolah kalung itu sedang berbicara langsung ke dalam hatinya. Tangannya perlahan bergerak, satu langkah ke depan, lalu satu lagi. Aku ingin menghentikannya, ingin menariknya mundur, tapi mulutku kaku, lidahku berat, tubuhku sendiri seperti dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi menekan dari segala arah. Ridwan masuk ke dalam kamar. Langkahnya pelan tapi pasti. Udara di dalam ruangan itu tampak berubah. Kabut tipis muncul entah dari mana, melayang pelan seperti asap rokok yang membentuk wajah-wajah mengerikan. Wajah perempuan, anak-anak, bahkan wajah tua dengan mata yang menangis darah. Semua hanya tampak sekejap lalu lenyap. Tangannya kini menyentuh liontin itu. Kalung emas itu seolah merespon. Cahayanya menyala lebih terang. Dan saat Ridwan menggenggamnya, terdengar bunyi kecil seperti bisikan napas terakhir. Lembut, tapi mengiris telinga. Ruangan langsung menjadi lebih gelap. Bahkan cahaya dari lorong pun ikut redup, seperti tersedot oleh kekuatan benda itu. Ridwan mengambil kalung itu dan menyimpannya ke dalam saku celananya. Saat itu juga, ruangan menjadi lebih berat. Udara seolah membeku. Aku bisa merasakan hawa panas mengalir keluar dari lantai, sementara hawa dingin turun dari langit-langit. Wajah Ridwan tampak pucat, tapi senyumnya kembali muncul. Senyum kecil yang terasa asing. Aku bisa melihat garis halus di bawah matanya yang tiba-tiba menghitam, seolah kelelahan 1000 malam mendadak menumpuk dalam waktu singkat. Tapi dia tetap berdiri, tetap tenang, dan kembali ke kursinya seperti tak terjadi apa-apa. Beberapa menit berlalu tanpa suara, tapi pikiranku tak tenang. Aku tahu sesuatu telah berubah, bukan hanya di ruangan ini, tapi dalam diri Ridwan sendiri. Aku bisa merasakannya. Dia bukan lagi orang yang sama seperti 2 jam yang lalu. Lalu dinding kamar mayat mengeluarkan suara. Bukan suara biasa. Seperti detak jantung yang sangat besar. Terdengar 3 kali. Pelan, berat, dan terasa sampai ke tulang belakang. Aku menoleh ke arah ranjang. Bekas tempat jenazah Rian itu tampak basah. Ada genangan hitam pekat di bawahnya, mengalir perlahan ke arah lubang kecil di sudut ruangan. Cairan itu tampak lebih kental dari darah, berbau lebih busuk dari bangkai. Tapi tak ada siapapun yang membukanya. Tak ada jenazah yang bisa membusuk secepat itu. Aku mulai menyadari sesuatu. Kalung itu bukan sekedar perhiasan. Ia adalah kunci. Sesuatu yang menyegel, atau mungkin mengikat. Dan saat segel itu diambil, sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh Rian akhirnya bebas. Dan entah kenapa, benda itu seperti mengenal Ridwan. Atau mungkin memilihnya. Malam ini benar-benar malam yang tak biasa. Dan aku tahu, sisa waktu menuju pagi akan membawa kami ke dalam jurang yang lebih dalam. Jurang yang sudah dibuka oleh tangan yang terlalu berani menggenggam kalung milik Rian. Tak ada yang lebih sunyi dari kamar mayat pada jam 3 dini hari. Tapi malam itu, kesunyian bukan sekedar diam. Ia seperti makhluk yang mengendap-endap di balik bayangan, mengawasi kami tanpa suara. Waktu berjalan aneh. 1 menit terasa sejam. Aku duduk diam, tapi pikiranku berputar keras, mencoba mencari alasan logis untuk semua yang kulihat. Tapi logika hanya akan membuatku makin takut. Karena apa yang kulihat, tak bisa lagi dijelaskan oleh akal sehat. Kalung emas itu kini menghilang dalam saku Ridwan. Tapi sejak ia mengambilnya, suasana berubah total.
Bau aneh makin menyengat. Campuran amis, anyir, dan gosong seperti rambut terbakar. Bau itu berasal dari dalam kamar mayat. Tapi lebih tepatnya, dari tubuh yang seharusnya sudah tak bernyawa. Aku memberanikan diri berdiri lagi, walau kakiku berat seperti diselimuti pasir basah. Aku melangkah pelan, mendekati pintu kamar mayat yang masih terbuka setengah. Dari celahnya, aku bisa melihat jenazah Rian telah kembali ke ranjang. Ya, tubuh itu ada di sana, padahal sebelumnya kosong. Tapi ada yang salah, sangat salah. Tubuh itu tidak lagi dibungkus kain putih. Kini hanya sebagian tubuh yang tertutup, dan dari bagian yang terbuka, kulitnya tampak menghitam. Seperti terbakar, tapi tak merata. Beberapa bagian tampak kaku, lainnya mengelupas seperti kayu lapuk. Aku tak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi dari cara tubuh itu terbaring, aku bisa merasakan ada perubahan yang mengganggu. Tiba-tiba, lampu kamar menyala sebentar, cukup untuk memperlihatkan wajahnya sekilas. Dan saat itulah aku melihatnya. Bukan wajah manusia. Bentuk tengkoraknya berubah, moncong lebih panjang, mulut terbuka dengan gigi taring yang tampak tumbuh dari gusi yang membengkak. Kulitnya keriput, memanjang di sekitar pipi, dan matanya. Matanya membesar seperti mata hewan, bulat, hitam, kosong, dan menatap lurus ke langit-langit. Aku mundur satu langkah, napasku tertahan. Bukan karena takut akan wajah itu saja, tapi karena tubuh jenazah itu bergerak. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Tangan kirinya bergeser, jari-jarinya melengkung seperti mencengkeram sesuatu. Dan saat kulihat lebih dekat, jari-jarinya kini lebih panjang dari sebelumnya, dan kukunya hitam legam seperti cakar. Aku tak berani masuk. Aku hanya menatap dari balik pintu. Tapi pemandangan itu tak pergi dari kepalaku. Mayat Rian tak hanya bergerak, ia seolah berubah. Seperti sesuatu sedang tumbuh di dalam tubuh itu, perlahan mengambil alih. Aku mencoba menoleh ke Ridwan, tapi ia tak lagi duduk di tempat tadi. Dia berdiri di pojok ruangan, menunduk seperti sedang mendengar bisikan. Tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Kedua tangannya menggenggam saku celananya, seolah memegang erat kalung itu, dan tubuhnya gemetar perlahan. Pelan, tapi tak berhenti. Beberapa detik kemudian, dia menoleh ke arahku. Wajahnya basah oleh keringat, matanya merah, dan senyumnya senyum aneh yang tak menyiratkan rasa takut. Seperti orang yang terbuai sesuatu, seperti baru saja menyaksikan mimpi yang sangat nyata. Tapi di balik tatapan itu, aku tahu, Ridwan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan tepat saat aku hendak memanggilnya, terdengar suara dari dalam kamar mayat. Suara napas berat, seperti hembusan dari tenggorokan yang luka. Terdengar pelan dan dalam. Lalu bunyi lirih, semacam geraman kecil, bukan dari hewan, tapi bukan juga manusia. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya bagian dari kelelahan. Tapi saat kubuka kembali, tubuh jenazah itu kini duduk. Tangan yang semula terkulai kini menopang badannya. Kepala yang tadinya menatap ke langit-langit, kini menunduk ke arah dadanya sendiri. Dan perlahan-perlahan sekali, kepalanya berbalik ke arah pintu atau ke arahku. Matanya terbuka. Matanya yang besar dan bulat itu, kini menatapku langsung. Tak berkedip. Pandangan yang tak membawa emosi, hanya kekosongan dalam. Tapi cukup untuk membuat kakiku kehilangan tenaga. Aku nyaris jatuh, hanya berhasil bersandar di dinding dengan napas yang tak teratur. Wajah mayat itu telah berubah. Tapi bukan hanya bentuk fisiknya yang mengganggu. Ada sesuatu di balik wajah itu. Seperti jiwa yang belum sepenuhnya pergi. Atau mungkin sesuatu yang kembali menempati jasad itu. Sesuatu yang kelaparan, dan belum selesai dengan urusan dunia. Aku baru sadar, malam ini baru setengah jalan. Dan mayat itu belum selesai menunjukkan bentuk aslinya. Tidak ada suara alarm. Tidak ada suara langkah dari lorong. Dunia terasa benar-benar beku malam itu. Hanya ada suara nafasku sendiri yang saling kejar dengan denyut jantung yang tak beraturan. Mataku tak bisa lepas dari sosok itu.
Sosok yang semula manusia, kini duduk di atas ranjang kamar mayat dengan wujud yang tak bisa dijelaskan sebagai mayat atau hewan. Tangan jenazah itu mulai bergerak lebih banyak. Sendi-sendinya berbunyi seperti kayu tua yang dipaksa dilipat. Ada suara retak dan gesekan daging dari dalam tubuhnya. Suara yang seharusnya tidak keluar dari tubuh manusia, apalagi tubuh yang sudah mati lebih dari 6 jam. Tapi suara itu terdengar nyata, tajam, dan membuat bulu kuduku terus meremang. Lehernya berputar perlahan ke kanan, lalu ke kiri, seolah menguji kekuatan tubuh barunya. Aku memperhatikan bahunya kini lebih menonjol. Bentuk punggungnya membungkuk seperti kera. Namun yang paling membuatku hampir kehilangan akal adalah tangan kirinya. Tangan itu bukan hanya berubah bentuk, tapi mulai mengelupas. Dari sela kulit yang robek, muncul bulu-bulu kasar dan gelap. Sementara tubuh itu sibuk menyesuaikan diri, aku masih menempel pada dinding, tubuhku seakan membatu. Kakiku tak sanggup bergerak, napasku tercekat. Tapi lebih dari rasa takut, aku diserang oleh kesadaran bahwa ini bukan hanya penampakan. Perubahan dari manusia menjadi, entah apa. Seketika tubuh itu berdiri. Gerakannya cepat dan tidak wajar. Ia tak seperti jenazah yang baru bangkit, tapi seperti makhluk yang terbiasa bergerak di ruang sempit dan gelap. Lehernya terangkat, dan dari tenggorokannya keluar suara mengerat. Bukan raungan, bukan lolongan, tapi suara seperti benda keras yang saling bergesek, mengerat berulang-ulang. Sangat keras dan menyakitkan telinga. Suara itu seolah memanggil sesuatu. Dan aku sadar, suara itu bukan cuma bunyi biasa. Ia seakan membangunkan energi lain yang selama ini tertidur di sekitar ruang itu. Udara mulai bergetar. Lantai terasa seperti bernapas di bawahku. Aku bisa merasakan denyut pelan seperti jantung yang berdetak dari dalam tanah. Ridwan yang masih berdiri di sudut, kini mulai bergerak mendekat ke arah kamar mayat. Langkahnya lambat seolah dia dipanggil. Bukan oleh suara, tapi oleh ikatan yang tak terlihat. Matanya tampak kosong, tapi ada ketertarikan yang kuat di sana. Aku tahu kalung di sakunya yang menjadi jembatan antara dia dan makhluk itu. Saat tubuh itu berbalik dan menatap ke arah Ridwan, aku melihat tatapan aneh. Bukan seperti binatang yang melihat mangsanya, tapi lebih seperti seseorang yang mengenali anggota keluarganya. Makhluk itu mengenali Ridwan. Entah bagaimana caranya, tapi ada ikatan yang sudah terbentuk. Dan itu bukan ikatan biasa. Tubuh jenazah itu kini berjalan pelan. Bahunya turun naik seperti menahan beban berat. Tapi setiap langkahnya memancarkan getaran yang membuat ruangan bergidik. Ubin lantai berbunyi lirih setiap kali kakinya menapak. Di setiap tapak, ada jejak cairan gelap yang tertinggal. Bukan darah, tapi cairan kental dan berlendir. Seolah tubuhnya terus-menerus mengeluarkan sesuatu yang menjijikkan dari dalam. Aku tak tahu apa yang membuatku bertahan di tempat ini. Tapi tubuhku seperti ingin memastikan, meskipun hatiku memohon untuk lari. Aku menatap makhluk itu berjalan menuju Ridwan, dan tiba-tiba, ia berhenti. Lehernya menoleh tajam ke arahku. Tatapannya langsung menembus batas pandang. Ia tahu aku mengamati. Aku merasakan hawa dingin menabrak wajahku, seperti angin malam dari dalam goa. Tubuhku bergetar tanpa kendali. Lalu tanpa aba-aba, ia mengangkat tangannya ke arahku. Jari panjangnya mengarah lurus, dan kukunya bergetar seperti pisau yang diasah. Aku merasa tubuhku ditarik ke dalam oleh sesuatu. Pusat dadaku terasa tertusuk, tapi tidak ada luka. Hanya rasa sakit yang datang seperti gelombang. Perlahan tapi menyiksa. Aku sadar, makhluk itu sedang menghubungiku. Bukan dengan suara, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Semacam energi atau kutukan yang merambat lewat udara. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku kaku. Hanya air mataku yang mulai mengalir. Tanpa suara, ketakutan itu begitu nyata. Lebih dari semua cerita mistis yang pernah kudengar sejak kecil. Karena kali ini aku melihat sendiri bagaimana manusia bisa berubah menjadi hewan berkepala monyet. Tepat saat makhluk itu melangkah lagi, kali ini dengan kecepatan yang tak bisa kuikuti dengan mata, tubuh Ridwan langsung terhentak.
bukan ditarik, tapi seperti tersedot ke arahnya. Dan di depan mataku, Ridwan berlutut tanpa paksaan di depan makhluk itu. Makhluk itu mengerat sekali lagi, lebih keras, dan tubuh Ridwan mulai bergetar. Tapi satu hal sudah jelas, makhluk itu tak hanya kembali untuk bangkit, tapi untuk menagih tumbal, menagih janji yang belum lunas. Dan Ridwan adalah tumbal yang baru saja menyerahkan dirinya sendiri. Malam semakin larut, tapi tak ada tanda-tanda waktu bergerak. Seolah jam menolak untuk melewati ambang pagi. Segala sesuatu terasa menggantung di udara, berat dan tegang. Aku hanya berdiri diam, menyaksikan pemandangan yang mustahil dipercaya. Ridwan, rekan kerjaku, kini berlutut di hadapan makhluk yang dulunya adalah jenazah manusia. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat tubuh Ridwan gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi seperti sedang menerima sesuatu. Matanya menatap kosong ke arah lantai, sementara tangan kirinya perlahan terangkat dan merogoh ke dalam saku celananya. Jari-jarinya gemetar, dan tak lama kemudian, kalung emas itu muncul dari genggamannya. Ia menggenggam kalung itu seperti seseorang yang memegang benda suci. Tapi tak ada kesucian di sana. Kalung itu kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, berkilat seperti dilumuri minyak. Aku tahu benda itu bukan sekadar perhiasan. Kalung itu adalah bagian dari ikatan. Bagian dari kontrak tak kasat mata yang dibuat antara Rian dan kekuatan gelap yang ia sembah. Ridwan mengangkat kalung itu, lalu meletakkannya di atas lantai, tepat di hadapan makhluk itu. Dan di luar nalar, makhluk itu mundur sedikit, lalu menunduk. Dari mulutnya keluar suara dengkuran pendek, berat dan dalam. Gerakannya lambat tapi terarah, seperti sedang menerima persembahan. Tapi bukan rasa puas yang muncul dari makhluk itu. Justru sebaliknya, seperti haus yang baru dibangkitkan kembali. Dari balik tubuhnya, terdengar suara serupa tulang yang dipatahkan. Suara itu terus bergema di dalam ruangan yang makin pekat. Lampu-lampu berkedip, lalu mati total. Dan dalam kegelapan, aku merasakan kehadiran yang tak hanya berasal dari satu makhluk. Seolah ada lebih banyak entitas yang datang. Bukan menampakkan diri, tapi cukup membuat udara menjadi lebih sempit. Napas menjadi sesak, dan tubuhku mulai terasa dingin sampai ke tulang. Aku menutup mata. Tapi dalam gelap itu, justru bayangan-bayangan lebih jelas muncul di pikiranku. Aku melihat siluet-siluet samar dari sosok-sosok lain. Perempuan, anak-anak, lelaki tua. Wajah mereka muram, pucat, dan penuh luka. Mereka semua mengelilingi tubuh Ridwan dan makhluk itu. Tanpa suara, tapi penuh tuntutan. Aku tak tahu siapa mereka. Mungkin mereka adalah keluarga Rian. Keluarga yang dulu ia tumbalkan demi harta dan kekuasaan. Dan kini mereka datang kembali, bukan untuk menghantui, tapi untuk mengambil. Untuk membalas. Untuk menyeret makhluk yang dulu bernama Rian kembali ke kegelapan yang ia pilih sendiri. Tapi sebelum mereka melakukannya, Ridwan berdiri. Tiba-tiba, cepat, kaku, seperti tubuhnya dikendalikan dari dalam. Matanya tetap kosong, dan dari mulutnya keluar busa tipis. Tapi yang paling membuatku tercekat adalah, wajahnya mulai berubah. Kulit wajah Ridwan tampak menipis. Urat-urat biru muncul, menyebar dari bawah matanya ke seluruh pipi dan leher. Giginya mengeras, dan di bawah matanya muncul cekungan hitam. Ia belum mati, tapi tubuhnya sedang dipersiapkan. Dipilih sebagai wadah. Aku melihat bagaimana makhluk itu menyentuh dada Ridwan dengan tangan kanannya. Hanya sekali sentuhan, tapi tubuh Ridwan langsung melompat sedikit, seperti disetrum. Dan setelah itu, perlahan ia menunduk. Menunduk dalam posisi yang sama seperti tubuh mayat Rian sebelumnya. Posisi menunggu. Seolah siap menerima perintah, siap menanggung kutukan. Kini bukan lagi mayat Rian yang menjadi pusat perhatian, tapi Ridwan, tumbal yang dipilih. Aku melihat perubahan itu dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana tubuh seseorang yang hidup bisa diubah hanya dalam hitungan menit. Bagaimana keserakahan kecil bisa memanggil kehancuran besar. Dan yang lebih menyeramkan,
Aku menyadari, ini belum berakhir. Makhluk yang dulu bersemayam dalam tubuh Rian kini telah berpindah. Dan Ridwan menjadi rumah barunya. Tubuh mayat Rian perlahan jatuh kembali keranjang, mengejang sebentar, lalu tak bergerak lagi. Tapi dari tubuh Ridwan, sesuatu mulai menyala. Bukan cahaya, tapi aura panas yang menyebar ke seluruh ruangan. Kulitnya mulai mengelupas, dan di baliknya muncul lapisan baru, kulit yang lebih tebal, lebih gelap, seperti kulit binatang. Aku tahu, malam ini bukan hanya soal roh penasaran. Ini tentang kontrak gelap yang belum selesai. Dan sekarang, Ridwan telah menjadi bagian dari kontrak itu. Tubuhnya telah diterima sebagai tumbal, tapi jiwanya masih terperangkap. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu belum puas. Karena akan selalu ada yang berikutnya. Akan selalu ada yang diburu. Dan aku mulai menyadari, aku mungkin adalah target berikutnya. Langkah-langkahku terasa semakin berat. Setiap kali aku mencoba mundur, tubuhku seperti terseret oleh sesuatu yang tidak tampak. Dadaku terasa penuh, seolah ada beban yang menggantung di sana, bukan di permukaan kulit, tapi jauh di dalam, di tempat yang tak bisa disentuh tangan, hanya bisa dirasakan oleh rasa takut yang menebal. Ruangan kamar mayat sudah berubah wujud. Dinding-dindingnya yang tadi putih bersih kini seperti dilapisi lumut. Ubin lantai dipenuhi jejak langkah yang samar, bukan hanya dari makhluk itu, tapi juga dari entitas-entitas yang tak kasat mata. Dan di tengah ruangan, Ridwan berdiri tegap. Tubuhnya kini tidak lagi seperti manusia biasa. Aku memandang punggungnya yang menggembung aneh. Tulang-tulang belakangnya tampak seperti akan menembus kulit. Aroma dari tubuhnya sudah tidak bisa ditoleransi. Bau seperti bangkai yang bercampur dengan asap dupa dan darah lama. Tapi di balik segala perubahan fisiknya, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Panggilan yang datang dari dalam diriku sendiri. Panggilan itu bukan suara, bukan bisikan, tapi dorongan halus yang seperti menarikku ke dalam tubuh Ridwan. Setiap kali aku mencoba menatap ke arah lain, kepalaku seolah dipaksa kembali mengarah padanya. Dadaku terasa bergetar. Bukan karena takut, tapi seperti ada suara yang memanggil dari balik tulang rusukku. Memanggil dengan lembut namun pasti. Aku sadar itu bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Sesuatu telah tertanam dalam tubuhku sejak aku masuk ke ruangan ini. Sejak malam itu dimulai. Aku berusaha menenangkan pikiran, mencoba mengingat ayat-ayat, doa-doa, atau apa saja yang bisa membentengi diriku. Tapi tidak ada satupun yang sanggup keluar dari mulutku. Lidahku kaku, suaraku tercekat, seolah seluruh kekuatan dalam tubuhku sedang diuji, dan aku hanya tinggal kulit yang menahan ambruk. Tiba-tiba Ridwan bergerak. Tidak banyak, hanya satu langkah. Tapi langkah itu cukup untuk mengguncang keseimbangan pikiranku. Ia menoleh perlahan, menatapku dengan wajah yang sudah sepenuhnya berubah. Wajah itu bukan lagi wajah teman kerjaku. Itu wajah makhluk lain. Bola matanya merah pekat, bibirnya robek sampai ke pipi, dan giginya bertumpuk seperti rahang hewan pemangsa. Tapi meskipun menakutkan, tatapannya seolah mengenaliku. Ada sesuatu di balik pandangan itu yang mengandung pengakuan. Ia tahu aku. Ia tahu kenapa aku di sini. Dan ia tahu, aku juga dipanggil. Lalu dadaku kembali berdenyut. Kali ini lebih kuat. Aku berlutut, menekan dada dengan kedua tangan. Rasa nyerinya menusuk seperti tertancap paku panas. Tapi tidak ada luka. Tidak ada darah. Hanya rasa seolah tubuhku sedang dibuka dari dalam. Dan dalam rasa sakit itu, aku melihat sesuatu, kilasan bayangan. Seseorang berdiri di tengah hutan yang gelap. Wajahnya kabur. Tapi pakaiannya lusuh dan tangannya memegang sesuatu. Sebuah kendi hitam, besar, dengan ukiran wajah-wajah kecil yang menangis. Dari dalam kendi itu, keluar asap tipis yang membentuk lingkaran, lalu berubah menjadi wajah Ridwan dan wajahku. Aku terlempar keluar dari penglihatan itu dengan tubuh yang terguling ke samping. Napasku mulai sesak, tangan dan kakiku gemetar hebat. Dan saat aku berusaha bangun, aku menyadari
Panggilan dari dalam dada itu bukan hanya suara biasa. Itu ikatan. Ikatan yang ditanam sejak awal aku masuk ke rumah sakit ini. Mungkin sejak pertama kali aku menyentuh lembaran tugas jaga malam ini. Aku bukan hanya saksi. Aku adalah bagian dari rencana. Sebuah rencana yang dirancang oleh kekuatan yang tinggal di Gunung Kawi. Kekuatan yang hidup dari tumbal, perjanjian, dan rasa haus yang tak pernah selesai. Ridwan kini hanya perantara. Dan aku mulai memahami bahwa malam ini bukan hanya tentang menjaga mayat, tapi menjaga diriku sendiri dari dimangsa oleh sesuatu yang sejak tadi memanggilku. Sesuatu yang ingin mengambil alih. Bukan hanya tubuhku, tapi juga jiwaku. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar mayat yang hitam pekat, dan aku tahu, malam ini belum berakhir. Dan yang paling mengerikan, panggilan itu belum berhenti. Aku mundur perlahan dari kamar mayat, meninggalkan suara rintihan yang mulai redup tapi menyisakan gema di dalam dadaku. Nafasku tak lagi beraturan. Setiap langkah seolah ditarik oleh ketakutan yang belum berwujud. Aku berjalan kembali menyusuri lorong utama rumah sakit, mencoba mencari tempat terang untuk sekedar menenangkan diri. Tapi lorong itu tidak lagi seperti sebelumnya. Cahaya lampu neon di langit-langit lorong mulai berkedip pelan. Satu persatu mulai mati, dimulai dari ujung lorong dan merambat mendekat ke arahku. Seperti ada yang sedang berjalan di atas langit-langit, memadamkan cahaya dengan jejaknya. Aku melihat ke atas. Awalnya tak kulihat apapun. Hanya bayangan samar yang bergoyang pelan di antara rangka besi plafon. Tapi saat mataku lebih fokus, aku baru sadar, itu bukan bayangan. Itu adalah kaki. Sepasang kaki menggantung dari atas plafon. Tidak bergerak, tidak bergoyang, tapi jelas sekali penuh bekas luka hitam, dan darah menetes dari ujung jari kakinya. Darah itu jatuh perlahan ke lantai, menetes satu persatu, membentuk garis menuju tempatku berdiri. Aku terpaku, otakku menolak apa yang kulihat, tapi tubuhku tahu ini nyata. Kaki itu seperti milik seseorang yang menggantung di atas. Tapi anehnya, tubuhnya tidak terlihat. Hanya kakinya yang terlihat, menjuntai pelan, seolah tergantung dari tempat tak kasat mata. Aku mundur lagi. Tapi langit-langit mulai berbunyi. Ada suara langkah, tapi bukan langkah di lantai. Langkah itu terdengar dari atas, plafon yang dilapisi eternit tipis. Langkah kaki yang bergerak lambat, menyusuri langit-langit tepat di atasku. Setiap langkahnya meninggalkan bekas noda darah yang menetes lewat celah. Dan kemudian satu demi satu, kaki-kaki lain mulai muncul. Bukan hanya satu pasang, tapi banyak. Beberapa kaki kecil, seperti milik anak-anak. Ada yang bengkak, ada yang penuh luka sayat, dan satu pasang bahkan masih mengenakan sandal rumah sakit berlumur darah. Semua menjuntai diam dari langit-langit, tanpa tubuh, tanpa wajah. Hanya kaki, menggantung perlahan seperti hiasan kematian. Aku tahu kaki-kaki itu bukan sekadar penampakan. Mereka adalah jejak dari roh yang terperangkap. Korban dari perjanjian pesugihan yang melibatkan nama Rian. Entah mereka keluarganya, atau mereka adalah tumbal-tumbal sebelumnya yang tak pernah ditemukan jasadnya. Aku mulai berjalan mundur dengan cepat, mencoba menjauh dari lorong itu. Tapi saat kakiku menginjak ujung lorong, tiba-tiba seluruh lampu mati serentak. Dan di kegelapan itu, hanya ada suara. Suara pelan, seperti seseorang membisikkan sesuatu langsung ke telingaku. Bukan dalam bahasa yang kupahami, tapi cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhku menggigil. Dan satu tetes darah jatuh tepat di wajahku. Dalam kegelapan itu, aku hanya bisa meraba tembok, menyusuri lorong yang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap sudut rumah sakit ini seperti berubah wujud, bukan lagi bangunan tempat menyelamatkan nyawa, melainkan lorong panjang menuju akhir hidup yang tidak damai. Langkah kakiku pelan, takut menyenggol sesuatu yang tak terlihat, tapi telingaku mendengar suara tangisan. Awalnya lirih, seperti isakan anak kecil yang baru kehilangan mainan. Tapi semakin aku mendekat ke ujung lorong, tangisan itu berubah menjadi suara perempuan dewasa, terisak penuh rasa dengki.
Lalu berubah lagi menjadi suara seperti kakek yang meratapi ajalnya. Dan suara itu datang dari satu tempat, yaitu ruang pendingin jenazah. Tangisan itu keluar dari sana. Aku berdiri di depan pintu kulkas mayat. Pintu logam itu sedikit terbuka. Celahnya sempit, tapi cukup untuk mengeluarkan kabut tipis dari dalam. Kabut dingin yang bercampur bau amis dan menyengat, seperti daging busuk yang lama disimpan. Tangisannya belum berhenti. Bahkan kini terdengar jelas dan lebih dekat. Seolah seseorang menangis dari balik salah satu laci pendingin. Aku ingin pergi menjauh, tapi ada dorongan yang aneh di tubuhku. Seperti tubuhku bergerak sendiri. Tanganku terangkat, bergerak ke arah gagang besi laci paling atas. Lalu aku menariknya perlahan. Cahaya lampu kecil di dalam menyala samar. Tidak ada tubuh, hanya kabut putih tipis yang melayang di dalamnya. Tapi begitu aku menatap lebih dalam, wajah samar muncul. Wajah perempuan, matanya membiru, bibirnya pecah, dan dari lubang hidungnya mengalir darah kental. Tapi yang paling menakutkan, ia menangis. Air matanya mengalir deras dari mata yang membeku, tapi tak jatuh, hanya menempel seperti es di pipinya yang pucat. Lalu matanya terbuka, menatap langsung padaku. Aku terkejut lalu melangkah mundur, menutup laci itu dengan cepat. Tapi tangisannya belum berhenti. Justru semakin banyak laci yang mulai berbunyi. Satu demi satu, semua laci pendingin mulai berdenting, seperti seseorang dari dalam mencoba membuka paksa. Bunyinya logam yang diketuk pelan, berulang-ulang penuh rintihan. Seolah arwah di dalam sana tidak ingin ditinggal sendirian. Dan kemudian terdengar suara yang paling menakutkan. Teriakan dari dalam kulkas itu, teriakan marah, panik seakan tersiksa. Seperti mayat itu sadar bahwa mereka mati bukan karena ajal, tapi karena ditumbalkan oleh perjanjian pesugihan. Aku menutup telinga dan mundur menjauh, tapi suara-suara itu menembus kepalaku. Mereka tak hanya memanggil, mereka menuntut. Mereka ingin keluar dan ingin membalaskan dendam. Dan aku tahu, malam ini tak hanya tubuh yang berkeliaran, tapi juga jiwa yang terjebak di dalam mesin pendingin. Menunggu seseorang membuka pintu agar mereka bisa menyelesaikan kematian yang belum sempurna. Langkah kakiku gemetar ketika aku meninggalkan ruang pendingin jenazah. Jantungku seperti baru saja melalui cobaan yang mustahil dicerna logika. Tapi malam ini belum selesai. Aku tahu itu. Perasaan dingin di leherku masih belum pergi. Seperti ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangku sejak tadi, mengikuti jejak langkahku kemanapun aku pergi. Aku kembali ke lorong utama yang menuju ke kamar kecil dekat ruang istirahat. Ruangan itu kosong, tapi aroma kemenyan yang samar membuatku tahu, tempat ini baru saja dilewati oleh sesuatu yang bukan manusia. Aku tidak melihat siapapun, tapi suasananya seperti habis dilintasi oleh arwah penasaran. Dan saat itulah aku melihatnya. Di ujung lorong, berdiri sebuah sosok. Tubuhnya kurus, sangat kurus. Kulitnya legam seperti arang, dan tangannya menjuntai panjang, seolah tak memiliki tulang. Tapi yang paling membuatku tak mampu berkata-kata, sosok itu tidak memiliki kepala. Bahkan lehernya pun tidak utuh. Hanya sisa darah yang mulai menghitam, seakan membeku di bahunya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arahku. Tapi dari dadanya, terdengar suara seperti napas yang berat. Paru-paru yang seharusnya sudah tidak bekerja, kini memaksa untuk menghembuskan sisa amarah dan dendam yang mengendap entah sejak kapan. Aku tidak berani maju, tapi tubuhku kembali tak bisa digerakkan. Kakiku melangkah sendiri, beberapa langkah, semakin mendekati sosok tanpa kepala itu. Dan dari balik tubuhnya, aku melihat bayangan lain muncul. Bayangan yang lebih kecil, seperti tubuh anak-anak, tanpa kepala juga. Jumlah mereka bertambah, hingga 7 tubuh. Dan semua berdiri membisu tanpa kepala, tanpa wajah, hanya tubuh membusuk yang menyisakan luka-luka seperti habis dicabik hewan. Mereka tak bergerak, tapi dunia di sekelilingku seperti menyesuaikan kehadiran mereka. Lampu meredup, udara semakin sesak dan detak jantungku bergema di telinga. Seolah menjadi satu-satunya suara yang masih manusiawi.
Satu di antara mereka berjalan ke depan. Langkahnya pelan tapi tegas. Dan saat dia cukup dekat, aku bisa melihat bekas kalung di lehernya yang tak utuh. Aku tak tahu siapa mereka. Mungkin mereka adalah tumbal. Tubuh-tubuh tak berdosa yang dijadikan persembahan dalam perjanjian pesugihan. Atau mereka anggota keluarga Rian. Mungkin juga mereka hanya korban yang tertipu bujuk rayu kekayaan yang dijanjikan dari Gunung Kawi. Tapi kini mereka kembali, bukan untuk hidup, melainkan untuk menyeret siapa saja yang terlibat, atau sekadar menyaksikan. Termasuk aku. Tiba-tiba salah satu tubuh tanpa kepala itu mengangkat tangannya. Jarinya panjang, kukunya tajam, dan ia menunjuk langsung ke arahku. Dan saat itu juga, suara berat muncul di dalam kepalaku. Bukan dari luar tapi dari dalam diriku. Giliranmu sudah dekat. Tubuhku jatuh terduduk. Nafasku seperti terhisap. Dan para tumbal itu menghilang seketika. Seolah menjadi peringatan bagiku. Setelah tubuhku berhasil kugerakan lagi, aku memaksakan untuk berdiri dan menyeret langkah menuju ruang istirahat. Di sanalah terakhir kali aku melihat Ridwan. Sejak tadi aku tak melihat batang hidungnya sama sekali, dan perasaan tak enak terus mengusik dari dalam pikiran. Aku dorong pintu ruang istirahat pelan. Lampu masih menyala, tapi tidak seterang biasanya. Ruangan itu terlihat berantakan. Gelas kopi pecah di lantai, termos air panas tumpah, dan kipas angin berputar sendiri meski tak tersambung ke stop kontak. Semua seperti baru saja diganggu oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan di pojokan ruangan, aku melihat Ridwan terduduk, tapi bukan duduk biasa. Tubuhnya gemetar, bahunya naik turun dengan cepat. Tangannya mencengkeram kedua lutut, seolah berusaha menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Lalu dia tertawa pelan, dengan suara lirih dan penuh tekanan. Tawa itu tidak seperti biasanya. Bukan tawa manusia, bukan juga tawa bahagia. Tawa Ridwan seperti tawa seseorang yang sedang tersiksa, tapi tak bisa berhenti. Tawa yang keluar dari luka dan rasa takut, atau dari kegilaan yang baru saja tumbuh di dalam kepalanya. Aku berdiri mematung, ingin coba memanggil, tapi suara tak keluar dari mulutku. Ridwan melihat ke atas sedikit, matanya merah dengan hidungnya berdarah, dan sudut bibirnya sobek, entah karena apa. Sehingga setiap tawa yang keluar membuat darah menetes pelan dari celah luka itu. Ia menertawakan sesuatu yang tidak bisa kulihat. Atau mungkin, ia menertawakan diriku yang tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lalu aku melihat lehernya. Kalung emas milik Rian masih tergantung di sana. Kilauan kalung itu tampak mati, seperti tidak ada pantulan cahaya. Seperti benda yang sudah menyerap terlalu banyak kutukan, hingga tak bisa lagi merefleksikan dunia nyata. Kini tawa Ridwan makin keras. Ia menggulingkan tubuhnya ke lantai, menendang-nendang seperti orang kesurupan. Tapi tawanya tidak pernah putus. Ia tertawa sambil memegangi perutnya, tertawa sambil menggigit lidahnya sendiri, tertawa meski matanya mulai membiru karena kekurangan oksigen. Aku tahu itu bukan lagi Ridwan yang ku kenal. Kalung itu telah membuka pintu. Pintu yang seharusnya tidak disentuh. Dan sekarang Ridwan menjadi wadah bagi sesuatu yang ingin kembali, atau balas dendam. Tawa itu berubah jadi jeritan sebentar. Tapi kemudian tawa lagi, menjadi lebih keras, lebih panjang. Seperti paku yang dipukul terus-menerus di dalam telingaku. Aku menutup telinga, tapi suaranya tetap terdengar. Tawa Ridwan malam itu adalah tawa terakhir dari seseorang yang sedang ditelan perlahan oleh kutukan pesugihan yang tak pernah selesai bahkan setelah kematian. Setelah menyaksikan Ridwan terguling di lantai, tertawa seperti orang yang kehilangan akal, aku tak sanggup bertahan di ruang istirahat itu. Aku tinggalkan dia di sana, meski berat rasanya. Tapi jiwaku seperti dipaksa memilih antara ikut terseret dalam kegilaan, atau tetap waras walau sendiri dalam kengerian. Aku berjalan menyusuri lorong gelap menuju ruangan kecil tempat penyimpanan alat-alat medis. Aku butuh tempat untuk sembunyi, sekedar menenangkan napas. Tapi belum juga sampai di sana, telingaku menangkap suara lain yang tiba-tiba muncul begitu saja. Suara azan.
Tapi bukan adzan seperti biasanya. Tidak ada suara manusia yang mengumandangkannya. Tidak ada gema dari pengeras suara masjid sekitar rumah sakit. Tidak ada jeda antar kalimat. Suaranya datar, kosong dan pelan, seolah keluar dari dalam tanah. Ucapannya lirih seperti bisikan, seolah dikumandangkan oleh seseorang yang tidak punya lagi daging di tenggorokannya. Seseorang yang hanya punya tulang dan mengandalkan angin malam untuk menyampaikan suara. Aku berdiri kaku di tengah lorong. Kepalaku menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong kosong. Lampu di atas bergetar pelan, berkedip-kedip seperti menahan aliran listrik yang sedang terganggu oleh energi tak kasat mata. Suara itu terus berlanjut, tapi kini terdengar dari arah bawah lantai, seolah berasal dari ruang mayat. Suaranya bergema pelan dari sela-sela ubin yang retak. Bulu kuduku berdiri semua. Adzan itu bukan panggilan ibadah, bukan penanda masuknya waktu sholat. Ini bukan suara yang ditujukan untuk yang hidup. Ini adalah adzan untuk mereka yang mati tak tenang. Atau mungkin adzan untuk memanggil mereka yang seharusnya tak pernah dibangkitkan. Aku ingin berlari, tapi setiap langkah terasa berat. Seperti tanah tempatku berpijak sedang menolak langkahku. Aku merasa dipanggil, bukan oleh suara itu, tapi oleh sesuatu yang berada di baliknya. Kalimat itu terdengar sangat aneh di telinga. Biasanya menenangkan, tapi malam itu malah membuat tubuhku menggigil. Aku tahu bacaan itu baik, tapi cara suara itu melafalkannya seperti sedang mengejek, menyindir, atau menertawakan ibadah yang tak pernah diterima. Dan saat suara itu mencapai bagian akhir, seluruh lampu rumah sakit padam serentak. Kegelapan menyelimuti lorong. Suara adzan berhenti seketika, tapi sunyinya terasa lebih menyesakkan dari suara apapun. Aku berdiri diam dalam gelap. Tak ada suara, tak ada cahaya. Hanya detak jantungku yang menggila, dan perasaan bahwa sesuatu telah dibangkitkan oleh adzan itu. Sesuatu yang seharusnya tetap diam dalam kubur, tapi kini mulai melangkah di antara lorong-lorong rumah sakit ini. Setelah lampu padam total dan lorong diselimuti gelap pekat, aku mencoba menenangkan diriku. Tapi bagaimana bisa tenang jika seluruh tubuhku gemetar hebat dan kegelapan ini terasa hidup? Seperti ada mata yang mengintai dari setiap sudut gelap, menunggu kesempatan untuk mendekat. Aku meraba dinding, mencari arah menuju tangga darurat atau ruangan yang setidaknya bisa menghindarkanku dari kehampaan ini. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar sesuatu. Suara gesekan. Awalnya pelan, seperti kain diseret di lantai. Tapi kemudian semakin jelas. Berat, tak beraturan. Aku tahu suara itu. Itu suara laci ruang pendingin jenazah. Suara logam yang terseret perlahan, seolah didorong oleh tangan lemah. Suara khas yang biasa kudengar ketika kami memindahkan jenazah ke ruang pemulasaraan. Tapi malam ini, tidak ada petugas yang bertugas. Hanya aku dan Ridwan. Dan Ridwan sedang bukan dirinya sendiri. Laci itu terbuka. Aku tahu pasti, jenazah Rian disimpan di dalamnya. Suara gesekan berhenti, lalu digantikan oleh bunyi lain. Bunyi kuku, mungkin, mencakar-cakar sisi logam pendingin. Atau mungkin tulang jari yang kering dan keras, mengetuk-ngetuk pelan seperti meminta izin untuk keluar. Aku diam membatu. Lalu ada suara napas, pelan, tapi berat. Seolah dada yang seharusnya sudah kaku itu kini kembali bekerja. Aku tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan bahwa jenazah Rian tidak lagi diam. Langkahku mundur satu, tapi terdengar suara lain. Suara tubuh jatuh ke lantai. Tubuh itu jatuh dari laci pendingin. Bunyi tulang menabrak lantai ubin begitu jelas. Bunyi khas mayat yang kaku dan berat, namun jatuh tanpa beban. Disusul dengan gesekan lagi. Kali ini lebih cepat, seperti merangkak, seperti tubuh yang mencoba berdiri, meskipun tidak punya alasan untuk bangkit. Aku menahan napas. Suara langkah itu semakin mendekat. Tak berat, tak ringan, tapi seperti suara sendi yang saling bergesekan. Seperti tulang kaki yang sudah tidak tersambung dengan benar,
tapi tetap memaksa berjalan. Aku tahu jenazah Rian sudah bangkit, tapi bukan karena hidup kembali. Ia bangkit karena tubuhnya ditolak bumi. Ia bangkit karena roh-roh yang pernah ia korbankan tidak mengizinkannya untuk tidur tenang. Ia bangkit karena sesuatu yang lebih kelam sedang mengendalikan tubuh itu dari dalam. Aku tetap berdiri di tempat, takut bergerak, takut menarik perhatian. Tapi tiba-tiba, hawa dingin menyergap dari belakang. Sesuatu mendekatiku. Bukan angin, tapi semacam tekanan. Tekanan dari makhluk yang kehadirannya tidak bisa dilihat, tapi mampu menekan seluruh isi dada. Aku berbalik pelan. Tak ada siapa-siapa. Namun dari kejauhan, aku melihat bayangan. Bayangan tubuh tanpa kepala yang kulihat tadi, berdiri di belakang jenazah Rian. Seperti sedang menatap, atau entah bagaimana, memastikan bahwa tubuh itu tak akan kembali diam sebelum menunaikan tugas terakhirnya. Malam itu, rumah sakit tidak hanya menyimpan mayat, tapi juga menyimpan amarah yang terlalu lama dikubur. Matahari akhirnya muncul, menyibak langit yang semalaman kelam dan berat. Cahayanya menembus jendela ruang jenazah, memantul di ubin-ubin yang dingin, dan menyapu tubuhku yang gemetar sambil meringkuk di balik lemari perlengkapan. Aku tak tahu pukul berapa tepatnya aku pingsan. Tapi begitu aku terbangun, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Lorong rumah sakit kembali terang. Lampu-lampu menyala. Mesin pendingin jenazah berdengung seperti biasa. Dan mayat Rian, entah sejak kapan, sudah kembali ke dalam laci logamnya. Tidak ada tanda-tanda tubuh itu pernah bangkit atau bergerak. Tidak ada noda darah. Tidak ada jejak kuku. Hanya aroma aneh yang masih menggantung di udara. Ridwan, tidak kutemukan. Satu-satunya yang tersisa dari dirinya hanyalah kalung emas yang kini tergeletak di lantai ruang istirahat. Tidak ada tubuh. Tidak ada tawa. Tidak ada teriakan, hanya diam, dan kalung yang kini terlihat hitam menghitam, seperti hangus terbakar dari dalam. Petugas administrasi datang lebih siang dari biasanya. Aku hanya bisa duduk lemas di dekat meja resepsionis, menatap kosong ke arah pintu utama. Mereka menyapaku, bertanya kenapa wajahku pucat dan tubuhku dingin. Tapi aku tak menjawab. Tak satu kata pun keluar dari mulutku pagi itu. Rasanya, jika aku berbicara, seluruh kejadian semalam akan kembali menyeruak dan menarikku lagi ke dalam kengerian itu. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil jenazah datang. Di dalamnya, 2 orang laki-laki dan 1 perempuan, keluarga Rian, katanya. Wajah mereka datar. Tidak ada kesedihan. Tidak ada tangisan. Bahkan senyum tipis perempuan itu membuat bulu kuduku kembali berdiri. Ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka memandang peti jenazah yang akan mereka bawa pulang. Seolah mereka tahu bahwa tubuh itu bukan lagi tubuh Rian, tapi wadah bagi dosa yang sudah tak bisa mereka tolak. Petugas memandikan jenazah tanpa kendala. Tidak ada perubahan fisik seperti yang kulihat malam tadi. Tidak ada kuku yang tumbuh. Tidak ada bulu lebat. Tidak ada wajah yang menyerupai monyet seperti yang ku tahu. Tapi aku tahu tubuh itu sudah tidak sama. Saat jenazah dimasukkan ke dalam peti dan diangkat ke mobil, mataku menangkap sesuatu. Di sela-sela jari kaki jenazah Rian yang sedikit terbuka, ada bekas, seperti gigitan. Gigitan kecil, seukuran mulut anak-anak, tapi dalam. Dan ada banyak. Aku tidak menanyakan itu kepada siapapun. Peti itu dibawa keluar. Mobil jenazah perlahan menjauh, meninggalkan rumah sakit bersama semua rahasia malam itu. Tapi rasa dingin tak pergi. Bau kemenyan samar masih tercium. Dan tiap lorong yang kulewati masih menyimpan jejak ketakutan yang belum sempat kuhapus dari ingatan. Rian memang sudah dibawa pergi. Tapi aku tahu, sesuatu dari malam itu belum selesai. Ridwan hilang tanpa jejak. Namun kalung itu masih ada. Kini kusimpan dalam kantong plastik tertutup rapat di gudang. Aku tak berani menyentuhnya lagi. Dan setiap malam, ketika aku melewati ruang jenazah untuk berjaga, aku selalu merasa ada yang menatap dari balik pintu baja. Mayatnya memang sudah diambil keluarganya. Tapi apa yang dibangkitkan malam itu tidak pernah benar-benar ikut pergi.